Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 4 dari Fakultas Humaniora, jurusan Psikologi, Universitas Bina Nusantara. Saya Ratu Alifah Fatmadani, ditemani dengan rekan saya, Arlika Permatasari. Tidak lupa juga dengan dosen pembimbing kami, yaitu Pak Muhammad Nanang Supraji. Judul dari makalah kami yaitu Identifikasi Efektivitas Belajar Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Jarak Jauh dan Tatap Muka. Pada bagian pendahuluan, kami berkaca pada kebijakan sistem pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan oleh pemerintah pada Maret 2020 lalu. Kehadiran pandemi secara mendadak cukup meresahkan para peserta didik dan pendidik dalam mengidentifikasi manakah metode dan jalan keluar yang paling baik dalam menangani pergantian sistem secara mendadak. Dengan banyaknya sumber mengenai efektivitas metode belajar, kami ingin mengidentifikasi dua dari metode pembelajaran untuk mengukur mana yang lebih efektif, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui efektivitas belajar antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka pada mahasiswa yang merasakan transisi pada sistem pembelajarannya dikarenakan pandemi COVID-19. Selanjutnya, pendekatan teori. Kami menggunakan teori efektivitas sebagai pendekatan teori. Mengapa? Karena efektivitas pembelajaran selalu berjalan beriringan dengan strategi dan upaya yang digunakan dalam mencapai tujuan secara tepat. Berikut metode yang kami laksanakan. Kami menggunakan dua desain penelitian. Yang utama adalah metode sistematik literatur review dan dibantu survei terhadap mahasiswa menggunakan penyebaran kuesioner melalui Google Form. Selanjutnya, pada alat ukur yang kami gunakan, kami mengkaji informasi dari referensi jurnal penelitian terkait topik dalam mengumpulkan data untuk mengkaji literatur. Selain itu, pada survei melalui kuesioner, kami menggunakan metode MAUT. Dan terakhir, metode prosedur, kami mengklasifikasikan jurnal dan artikel sesuai kriteria dari penelitian terkait topik yang telah kami susun. Untuk bagian survei, sebagai prosedur yang kami lakukan, kami menyebarkan ke mahasiswa S1 yang telah mengalami transisi pembelajaran dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh sebagai data pendukung dari hasil kajian literatur. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arlika Permatasari. Baik, selanjutnya kami memperoleh sebanyak 31 responden dalam penelitian ini dengan 10 responden laki-laki dan 21 responden perempuan yang berusia 18 sampai 21 tahun. Responden dalam penelitian ini berasal dari 16 bidang studi yang berbeda dan dari 9 institusi yang berbeda seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, hasil penelitian yang kami dapatkan dari literatur review, kami memperoleh 4 jurnal yang sesuai dengan penelitian kami, yaitu 1. Efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada perguruan tinggi keagamaan Katolik yang dilakukan oleh Adriana Damayati pada tahun 2020. Kedua, efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19, sebuah survei online yang dilakukan oleh Hikmat dan kawan-kawan pada tahun 2020. Ketiga, analisis deskriptif hasil belajar pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring menurut gaya belajar mahasiswa yang dilakukan oleh Antoni Anggrawan pada tahun 2019. Dan yang terakhir, efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Zainal Abidin pada tahun 2020. Selanjutnya, hasil survei penyebaran kuesioner online melalui Google Form kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Jika dilihat dari grafik pemahaman materi pembelajaran, responden menjawab bahwa pembelajaran jarak jauh dinilai cukup efektif dan pembelajaran tatap muka dinilai efektif. Selanjutnya, jika dilihat dari hasil pembelajaran, nilai grafik terbesar menjawab bahwa pembelajaran tatap muka mendapatkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan dari hasil survei ini, kami mendapatkan bahwa adanya beberapa faktor penyebab pembelajaran jarak jauh dikatakan kurang efektif, antara lain lingkungan atau suasana belajar yang tidak kondusif, jaringan internet, device laptop atau handphone bermasalah, dan aspek lainnya. Kesimpulan dari penelitian kami adalah efektivitas belajar didapatkan dari beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Jika minat dan motivasi seseorang sudah menurun, maka pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka tidak akan berjalan dengan efektif. Dan dengan adanya pembelajaran jarak jauh, seseorang memiliki lingkungan atau suasana belajar yang berbeda-beda. Hal tersebut mempengaruhi jaringan internet ataupun kendala lainnya. Saran untuk penelitian selanjutnya, perlu mengadakan penelitian lebih lanjut dengan partisipan yang lebih banyak dengan latar belakang pendidikan yang lebih beragam, agar dapat menggambarkan hasil yang objektif mengenai penelitian efektivitas pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka. Berikut referensi yang kami gunakan dalam makalah penelitian kami. Sekian presentasi dari makalah kami, terima kasih.